Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di saluran ini Maret 27 YouTube channel. Terima kasih untuk para subscriber dan yang saat ini lagi melihat video ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat ya. Amin Allahumma amin. Ini ada lagi ceramah dari seorang Habib ya, yang bercerita tentang keramat Syekh Abu Bakar bin Salim ya. Dan sungguh ini ceritanya luar biasa ya. Ternyata Syekh Abu Bakar bin Salim ini sudah muncul keramatnya waktu beliau masih kecil ya. Keramat-keramat yang pernah kita dengar ketika Syekh Abu Bakar Salim dilahirkan, malaikat pencatat amal keburukan diliburkan ya. Ini sangat di luar nalar ya. Memang kita akui keramat itu ada dan di luar nalar, tapi janganlah ya bertentangan dengan Al-Quran. Nah, di video ini diceritakan ketika beliau Syekh Abu Bakar bin Salim ini masih kecil, keramatnya sudah muncul ketika beliau memakan buah kurma dan bijinya itu dilemparkan ke tanah, tiba-tiba langsung tumbuh ya, langsung besar, langsung berbuah. Luar biasa ya. Memang kalau Habib-Habib ini bercerita tentang keramat-keramat ini memang luar biasa. Ketika orang-orang awam yang mendengarkan ya percaya begitu saja, dianggapnya itu memang benar-benar nyata, apalagi yang bercerita itu adalah habaib yang sudah terlanjur diyakini mereka-mereka itu adalah cucu Nabi, padahal sesuai kajian nasab, sesuai kajian sejarah dan tes DNA, para habaib itu tidak terbukti mereka itu sebagai dzurriat Kanjeng Nabi. Apapun cerita yang disampaikan habaib, apapun doktrin dari habaib, ini pasti diiyakan tanpa berpikir, pakai nalar logika akal waras. Inilah sebenarnya yang jadi masalah di masyarakat kita ini, dan ini harus dan perlu untuk diluruskan. Langsung saja kita tonton videonya. Syekh Abu Bakar bin Salim, gurunya lagi ngajar. Syekh Abu Bakar bin Salim masih kecil. Di bawah itu masih belajar ngaji. Jun. Belajar alif, ba, ta. Syekh Abu Bakar bin Salim lagi belajar ngaji, gurunya bilangin habis selesai ngaji ngomong begini. Nah, kalau mau tahu ciri-ciri orang yang dicintai sama Allah, ya murid-muridku perhatikan, kata gurunya. Dia kalau minta doa diijabah sama Allah. Lisannya itu kalau bahasa kita tajam. Minta, ya Rob, hujan. Ya Rob, berhenti hujan. Kayak Nabi Isa. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunin dong hidangan dari langit. Turun tuh makanan. Kan enak. Kita doa, insya Allah 3 tahun lagi kita doa begitu, gak turun-turun makanan. Ya Allah, turunin dong dari langit, agak turun-turun. Nabi Isa sekali, ya Allah, turunin makanan dari langit. Itu orang-orang pengen lihat semua. Takunu lana aidan li awwalina wa akhirina. Doa diijabah. Syekh Abu Bakar bin Salim lagi dengar begitu sambil makan korma beliau. Terus beliau taruh, ya Rob, tumbuhin dong pohon kormanya. Tumbuh berbuah. Ya Allah. Jadi gurunya lagi ngajarin, dipraktekin langsung. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang dikenal menjamu tamu, bahkan sampai sekarang keturunannya ini dikenal dengan yukrimud duyuf, memuliakan tamu. Bangsa bin Abu Bakar, bangsa Al-Hamid, bangsa Al-Haddar, Al-Muhdar, itu bangsa-bangsa keturunannya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, terkenal dengan baik, jamu tamu begitu. Katanya kurang lebih sehari berapa ya? 800 roti dibikin. Satu orang kan makan 1 roti. Ini kurang lebih tiap hari 800 roti dibikin di rumahnya buat jamu tamu. Beliau dari kecil udah begitu. Jadi ceritanya kurang lebih seperti itu ya. Syekh Abu Bakar bin Salim ini masih kecil, mendengar gurunya sedang berceramah ya, menyebutkan ciri-ciri orang yang soleh, yang dicintai Allah adalah semua permintaannya mudah untuk dikabulkan. Kemudian ini dipraktekkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim ketika memakan buah kurma. Kemudian bijinya dilempar di tanah sambil mungkin Syekh Abu Bakar ini berdoa ya Allah, tumbuhkanlah kurma ini dan berbuah segala macam gitu ya. Nah, ini tiba-tiba biji kurma ini langsung tumbuh ya, keluar batang pohonnya mungkin, kemudian keluar daunnya, keluar buahnya. Ada ya, ini sangat luar biasa ya. Enak banget jadi Syekh Abu Bakar bin Salim ini ya. Tinggal lempar biji kurma langsung tumbuh, langsung keluar pohon dan berbuah. Mungkin kalau yang dilempar itu biji rambutan ya langsung tumbuh
kemudian berbuah rambutan. Seandainya yang dilempar ini biji apel, langsung tumbuh ya dan berbuah apel. Ini memang sungguh luar biasa ini cerita-cerita gaib ini ya. Dan kalau kita misalkan tidak percaya dengan cerita-cerita seperti ini, pasti kita dituduh ya, dikait-kaitkan dengan mukjizat para nabi ya. Kita dituduh tidak percaya dengan Isra Mi'raj, kisah perjalanan Rasul Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit. Ya ini jelas beda lah ya. Kalau mukjizat itu ada penjelasannya di Al-Qur'an dan terperinci ya. Begitu juga dengan keramat. Misalnya para sahabat Nabi yang pernah dialami, ada juga penjelasannya di hadis ya. Seperti contoh misalkan ya ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, kalau tidak salah tidak ada Sayyidina Ali di situ ya. Ketika naik ke atas Gunung Uhud itu bergetar ya. Itu nyata, itu disebutkan dalam riwayat Sahih. Maka Rasulullah mengatakan, tenanglah wahai engkau Uhud. Maksudnya tenanglah wahai Gunung Uhud, karena sesungguhnya di atasmu ini ada seorang nabi, ada seorang Siddiq Abu Bakar, dan 2 orang yang akan mati syahid, yaitu Umar bin Khattab dengan Utsman ya. Itu nyata dan wajib kita percaya. Tapi kalau cerita-cerita seperti Oknum Habib ini, mana sanadnya ya? Kalaupun ada, yaitu dari kitab-kitab karangan mereka sendiri. Turun-temurun kitab-kitab ini diriwayatkan dari kalangan-kalangan mereka saja. Makanya kita selalu membandingkan dengan ulama-ulama yang sudah masyhur ya. Di antaranya Imam Mazhab, kemudian para tabi'in ya. Bahkan para sahabat Nabi tidak pernah mengalami hal-hal sebagaimana yang pernah dialami dan diceritakan oleh Habib-Habib ini. Ya bayangkan di antara keramat dari Syekh Abu Bakar bin Salim yang pernah diceritakan selain ini. Katanya dulu Syekh Abu Bakar bin Salim ketika dilahirkan ya, maka malaikat pencatat amal keburukan ini diliburkan. Diliburkan malaikat pencatat keburukan. Nggak ada katanya orang berbuat dosa di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim ini ketika dilahirkan. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya, tak satu pun perbuatan atau tak satu perbuatan pun atau tidak satu patah kata pun yang diucapkan oleh manusia, melainkan ada 2 malaikat di kiri kanannya sebagai pencatat. Siapa malaikat di kiri kanan tersebut? Yaitu malaikat pencatat amal kebaikan dan pencatat amal keburukan. Lalu tiba-tiba malaikat pencatat amal keburukan ini libur ya. Jadi malaikat pencatat keburukan ini libur gara-gara Syekh Abu Bakar bin Salim ini dilahirkan. Lalu apa hubungannya ya? Inilah akibatnya dalam mengikuti pemahaman sebagian dari oknum-oknum Habib ini ya seperti ini, otak makin rusak ya. Tapi herannya cerita-cerita seperti ini memang disukai terutama oleh orang-orang yang awam, orang yang kurang berpikir ya. Asal keluar dari mulut Habib langsung dipercaya begitu saja. Nah ini kalau Habib-Habib bercerita ini pasti tentang cerita-cerita kehebatan-kehebatan golongan mereka yang tidak masuk akal, yang betul-betul di luar nalar. Ya memang namanya mukjizat karomah itu di luar nalar, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Gitu ya. Terima kasih masih setia di saluran ini. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.